Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini, berjumpa kembali dalam ibadah kelompok doa. Karena itu mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari secara pribadi kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikannya dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semuanya ada di bawah kendali Tuhan, dan kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Semua baik. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita bersyukur bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah bagi kami saat ini dalam persekutuan kelompok doa. Kami memohon Tuhan layakkan kami semua agar supaya kami dapat beribadah dengan layak di hadapan Tuhan, dan ibadah ini dari awal hingga akhir terjadilah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Amin. Kita tetap memuji Tuhan. Di dalam hidup kita ada sobat yang selalu setia. Dia Yesus Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Pujian, di hidupku ada sobat yang setia. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Setiap hal yang kita hadapi, Tuhan memiliki waktu yang terindah dalam hidup kita. Apapun yang kita rindukan, Tuhan mengetahui yang terbaik dalam hidup kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita, namun biarlah hati kita tetap percaya kepadanya. Setia
Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari kita mau katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Selamat malam, shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa pada malam ini. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dalam kesempatan yang indah pada malam ini kami mendengar firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar apa yang kami renungkan pada kesempatan ini kami diberkati lewatnya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu agar kami kuat dan tetap setia dalam pengiringan kami akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 79. Mazmur 79 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan.
Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami, bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini, umat-Mu dan kawanan domba gembalaan, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini untuk mengingatkan kita kembali bagaimana pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka. Dan dalam kesempatan ini kita akan belajar dengan judul pertolongan Tuhan mendidik dan mendewasakan. Pertolongan Tuhan mendidik dan mendewasakan. Di dalam ayat yang ke-9 mengatakan, tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Tentu semua orang pasti mengalami masalah dan berharap mendapat pertolongan atau jalan keluar yang sesuai dengan keinginan kita, yaitu sudah sangat pasti. Nah, sebuah pertanyaan kepada kita, kepada siapakah kita meminta pertolongan? Itulah sebuah pertanyaan kepada kita. Itulah latar belakang ditulisnya pemazmur ini adalah ketika kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan, kota Yerusalem menjadi puing-puing karena serangan tentara Babel yang begitu dahsyat menghancurkan mereka. Dalam keadaan terancam, teraniaya, Bani Asaf memanjatkan doa disertai dengan ratapan kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, kekuatan dari Allah pencipta langit dan bumi. Nah, pergumulan berat apa yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, mungkin keadaan yang kita alami seperti tembok yang runtuh, yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran. Manusia boleh saja beranggapan tidak ada harapan dan tidak mungkin dipulihkan kembali masalah pergumulan yang dihadapi. Tapi bagi Tuhan tidak ada bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah yang kita sembah. Sehancur apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memulihkan segenap hidup kita. Asalkan Anda dan saya mau dan siap dibentuk dengan caranya Tuhan, waktunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berfirman di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12 dan 14, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ya, Tuhan memulihkan keadaan kita. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita sering salah dalam memahami waktu dan cara Tuhan untuk menolong, memberikan jawaban kepada kita. Kita pikir pertolongan Tuhan akan terjadi sama persis seperti yang kita harapkan. Maka itu yang membuat kita kecewa. Maka itu yang membuat kita mengatakan, kok Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya kan orang Kristen, mengapa Tuhan tidak mendengar keluhan saya, pergumulan yang saya hadapi? Tidak seperti itu. Tuhan mengajar kita agar kita tunduk mengikuti caranya, waktunya Tuhan. Karena segala cara dan jalan Tuhan dalam hidup kita indah pada waktunya. Tuhan menolong kita berdasarkan kuasa, kekayaan, dan kemuliaannya yang luar biasa, yang ajaib dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah kita memperkarakan jalan Tuhan dalam hidup kita. Ingat, di saat kita sudah mengikrarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita setia belajar kepada Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan, belajar untuk setia taat dalam keadaan apapun. Karena hanya dari situ saja kita memperoleh jawaban. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan, ada damai yang kita miliki. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tentu beda, jauh dari segala yang kita pikirkan. Bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan pergumulan kita. Kita boleh menyampaikannya, tapi semua jawaban, semuanya adalah menantikan waktu Tuhan bagi kita. Kalau kita kembali melihat kisah-kisah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, semua yang mengandalkan Tuhan, walaupun dalam proses demi proses yang begitu panjang, mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Di situ kita melihat Tuhan bukan hanya melihat satu sisi, satu jalur saja. Dia mau supaya kehidupan pribadi kita diberkati, bahkan orang lain juga diberkati lewat kesaksian hidup kita, keteguhan iman kita mengiringi akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertolongan dan janji pemulihan Tuhan itu pasti akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan, ya, dengan caranya Tuhan. Mari kita belajar untuk mengikuti jalannya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita diajar untuk bersabar dan berserah, bukan setengah-setengah, melainkan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pasti pertolongan Tuhan itu selalu mendidik dan mendewasakan hidup atau iman kita, agar ke depan kita akan selalu menang untuk menghadapi tantangan hidup, cobaan yang kita hadapi, karena iman kita teguh dalam pengiringan kita akan Tuhan. Nah, Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk menolong dan memulihkan keadaan kita. Apapun keadaan yang kita alami, ada cara Tuhan dalam hidup kita. Karena itu tetaplah percaya, meskipun kita belum melihat ke depan, meskipun kita belum pahami
apa yang kita alami, yang sudah kita hadapi pada saat ini, mari kita tetap percaya akan Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Dan siap ikuti cara Tuhan, siap mengikuti cara Tuhan. Pasti Anda dan saya mengalami pemulihan indah pada waktunya, karena sesuai dengan janji Tuhan. Mari tetap percaya akan Tuhan menyelesaikannya bagi kita indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan berkati kami agar kami tetap teguh, tetap percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Ajar kami tetap bersabar untuk tetap setia menantikan waktu yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan bersama. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami firman-Nya lebih lagi dan memberikan kita kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan bersama nyanyian kemenangan iman nomor 168. Ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan cerita yang mulia, cerita yang senang. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan cerita yang mulia, cerita yang senang. Besar menang untukku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup persekutuan kita di saat ini. Doa persembahan sekaligus doa penutup akan dipimpin oleh Pak Inci. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, di mana Engkau telah memimpin di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Firman-Mu yang sudah meneguhkan iman kami, dan pujian kami naikkan kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami bersyukur kami dapat memberi untuk menyokong pekerjaan-Mu. Kami tetap berdoa untuk setiap kelompok doa
dalam kepengurusan, kiranya Tuhan menolong berkati mereka dalam pelayanan, dalam memprogramkan segala pelayanan ke depan. Tuhan memberkati mereka. Kami tetap berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan teguhkan iman mereka agar mereka tetap percaya akan kesembuhan yang dari Tuhan indah pada waktunya dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan pelihara kehidupan kami. Di dalam kami akan menjalani kehidupan ke depan, ya Tuhan menyertai kami, berikan hikmat bagi kami tetap mengandalkan Engkau dalam situasi apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau telah menuntun memelihara kami dalam kami menyembah Kau dari awal, pertengahan sehingga dapat selesai. Semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan kami akhiri ibadah ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kelompok doa kita telah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.